Karena disinyalir menurut pemerintah desa ini dimodali oleh Cuko. Lihat aja nanti siapa yang akan disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Jikalahari. Kembali lagi hari ini podcast Jikalahari, ruang diskusi dan berbagi untuk para penggerak. Kali ini kita episode ke-10 bersama teman-teman dari kelompok advokasi Riau atau biasa dikenal dengan panggilan KAR gitu ya. Kali ini kita bersama Direktur KAR, Bang Komet, biasa disapa Komet gitu. Kita langsung saja perkenalan dengan Bang Komet. Halo Bang Komet. Halo, Aldo. Selamat sore Bang. Sore. Apa kabar Bang? Baik, Oke, alhamdulillah. kita diskusi santai aja Bang Komet. Jangan terlalu Oke. tegang, nanti kan kaku gitu ya. Siap. Kali ini siap. kita ingin menggali aktivitas teman-teman dari kelompok advokasi Riau. Sebelum jauh kita melihat apa saja kegiatannya, mungkin kita mau perkenalan dulu nih dari Bang Komet dan lembaganya kelompok advokasi Riau. Silakan Bang Komet. Oke. KAR, kelompok advokasi Riau, ini kalau tidak salah didirikan ya, disepakati waktu itu tahun 2002, yang awalnya hanya sebagai forum untuk memfasilitasi teman-teman Mapala dalam kampanye atau beradvokasi untuk penyelamatan lingkungan. Namun berjalan waktu saya kurang paham detail prosesnya sehingga menjadi sebuah organisasi yang berdiri sendiri, lalu tergabung tidak sebagai lembaga anggotanya Jikalahari. Ya, karena dianggap mungkin sejalan visi misinya dengan Jikalahari. Jadi dari awalnya itu berarti teman-teman alumni Mapala gitu ya, yang sudah tamat atau gimana? Tidak mesti alumni yang masih aktif Mapala atau alumni sekalipun, ya waktu itu memang enggak mesti Mapala. Kebetulan waktu itu yang dominan di sana Mapala. Ini awalnya kan para penggiat lingkungan di sini nih, sebagai media forum komunikasi aja sebenarnya. Awalnya begitu Dalam didirikannya. perjalanannya bagaimana? Apakah berlanjut atau seperti apa nih kegiatan-kegiatan di awal dulu kelompok advokasi Riau ini? Advokasinya apa saja, kegiatannya apa saja gitu. Ketika itu sih lebih kepada ya kegiatannya aksi-aksi demonstrasi. Waktu itu kan lagi trennya memang pada masa itu tuh demo Terkait isu lingkungan kan? ya, isu lingkungan. Lalu juga mendukung kegiatan-kegiatan Jikalahari. Sebenarnya kan kalau dihitung-hitung, karena ini para tetuanya kan sudah melanglang buana, jadi detail apanya sejarahnya kita belum rangkum, hanya sebatas ngobrol-ngobrol aja. Tidak tertulis Bang Komen. Tidak dituliskan belum dituliskan. Memang lebih kepada mendukung kerja-kerja Jikalahari sih, padahal berbarengan kan berdirinya 2002 dan Jikalahari juga 2002. Berarti juga investigasi pendampingan masyarakat juga itu kali. Iya, pada ketika sudah menjadi sebuah organisasi ya kita juga mensupport Jikalahari dalam hal investigasi. Lalu kita punya kegiatan sendiri dalam pendampingan masyarakat untuk hak kelola ruang kelola masyarakat. Gitu. Ya, itu. 2002 cukup lama sekali, hampir 18 tahun ya. Tentu butuh flashback untuk melihat kegiatan-kegiatan dahulu. Tapi kalau kita bicara 5 tahun saja nih Bang Komet. 5 tahun terakhir, mungkin kan Bang Komet juga udah aktif di KAR. Apa saja nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman KAR terkait investigasi kah atau pendampingan masyarakat? Apa yang telah dilakukan 5 tahun terakhir saja? Sebelum itu 2002 ini masih berbentuk forum ya. Organisasinya sendiri berbentuk organisasi ya. Itu ini nih belum terlacak nih kapan mulainya nih. Nah, kegiatan kalau dalam 5 tahun terakhir ini
Eh, seperti ya paling mendukung Jikalahari untuk melakukan investigasi di lapangan, lalu beberapa ya tetap berkolaborasi dengan Jikalahari untuk mendukung advokasi pendampingan untuk ruang kelola masyarakat. Itu eh, di beberapa wilayah sih ada. Di mana aja nih? Bisa disebutkan langsung di tahun berapa mendampingi desa apa atau di mana? Yang terbaru ini ada di Desa Buruk Bakul Itu di mana itu? di Kecamatan, kabupaten apa? Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Oh, Bengkalis Pulau berarti. Tidak, bukan Bengkalis Pulau, tapi Bengkalis Darat atau Oh, pulau, tidak. pulau Sumatera. Oh. Bengkalis yang di Pulau Sumatera. Berarti kan Bengkalis kan ada yang nyebrang itu, bukan di Ya, seberang ya? bukan yang Pulau Bengkalis, Oh, tapi bukan Pulau Bengkalis. pulau Sumatera yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Itu Apa yang terbaru. teman-teman lakukan di sana? Kar waktu itu diminta oleh masyarakat Buruk Bakul untuk mendampingi masyarakat dalam proses pengajuan perhutanan sosial. Waktu itu skema yang disepakati adalah hutan desa. Jadi kita waktu itu ya membantu mempersiapkan desa untuk mendampingi desa membentuk LPHD-nya, melakukan pemetaan area yang diusulkan sehingga menyusun usulan sehingga mengajukan usulan ke Dirjen PSKL ya. Oh, langsung ke PSKL. Dirjen PSKL. Itu ada berapa ribu luasnya, Bang? Luasannya sekitar 1.200 sekian Dengan hektar. kondisi tutupannya gimana? 2.200 apakah sekian. sudah berubah jadi sawit atau masih kondisi hutan alam? Sebenarnya kondisinya ini menarik karena kita juga sesuai dengan misi Jikalahari menyelamatkan hutan tersisa. Iya, benar. Kita melihat itu, kenapa itu alasan kita mengapa kita mendukung Buruk Bakul, Desa Buruk Bakul. Skemanya apa tadi, Bang? Hutan desa. Hutan desa. Hutan desa. Berarti dikelola oleh desa langsung. Ya, dari 2.200 hektar sekian itu hampir 1.000 hektarnya, kurang sedikit 900 sekian hektar itu masih hutan alam. 1.000? Hampir 1.000. Oh, berarti setengahnya ya? Ya, hampir dari setengahnya itu adalah hutan alam. Hutan alam. Hutan alam. Sisanya itu belukar ya, lahan yang tidak dimanfaatkan tapi sudah terbuka, bukan. Dengan status kawasannya didominasi oleh hutan produksi konversi. Status kawasannya. Iya. Berarti bentar lagi bisa jadi. Nah, itu juga menjadi kekhawatiran kita kenapa kita mendorong ini untuk HD. Kalau tidak cepat gitu ya. Tidak cepat. Padahal di situ hutan alam. Kalau dari masyarakat harapannya gimana? Apakah memang berkomitmen untuk menjaga hutan alamnya atau justru setelah izin dapat ingin kebalikan dari itu, ingin mengambil kayu dan lain-lain? Apa sih komitmen menurut teman-teman dari masyarakatnya seperti apa? Kenapa kita memutuskan untuk bersedia melakukan pendampingan terhadap Desa Buruk Bakul? Pertama memang kita tanya komitmennya. Nah, jadi komitmen masyarakat memang ingin menyelamatkan hutan yang tersisa karena di sana itu kan jalurnya harimau. Masih banyak harimau di situ. Masih karena dia itu bagian dari landscape-nya SM Bukit Batu. Oh, SM Bukit Batu. Ya, dia satu hamparan, satu hamparan hutan alamnya itu bagian dari berarti homereng harimau. Iya, homereng harimau, betul. Ya, di sana. Lalu aktivitas illegal logging tinggi. Dilakukan oleh masyarakat atau orang dari luar? Ada sebagian kecil dari masyarakat desa setempat, tapi yang lebih banyak itu dari luar memang. Dimobilisasi atau hanya kebutuhan untuk buat rumah, walet atau sepertinya ada pesanan. Oh, kalau pesanan itu kan berarti cukong tibanya ya. Tapi tidak skala besar. Dia kayu langsung diolah jadi papan. Iya, maksudnya apakah ini kebutuhan masyarakat? Kalau informasi di desa katanya ini pesanan dari Pak Ning. Oh, Pak Ning. Dijual ke Pak Ning. Dari Pak Ning sampai Pekanbaru mungkin begitu. Kita belum sampai lacak ke sana. Teman-teman belum pernah lakukan itu ya. Belum. Tapi sejauh ini para pelaku illegal logging masuk ke hutan tersebut mengolah kayunya bukan dalam bentuk log tapi sudah dibentuk kayu olahan, broti, papan yang diangkut
dengan menggunakan dipikul, artinya memang tidak banyak. Ya, karena lokasi itu open access. Open access ya. Siapapun boleh masuk Iya. mungkin Karena kalau izinnya terbit itu bisa jadi peluang bagi masyarakat untuk salah satunya mengamankan lokasi itu kali. iya, karena alasan pemerintah desa Buruk Bakul itu mereka tidak bisa mencegah karena pernyataan dari pelaku-pelaku ilegal ini, apakah ini tanah kalian? Kan tidak. Secara administrasi ya Secara administrasi memang ini wilayah Buruk Bakul, tapi ini tanah kalian. Kan tidak. tidak bisa membuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Tidak punya dasar bahwasannya menyatakan lahan hutan ini milik mereka gitu. Iya. Sehingga ini siapa saja boleh ambil gitu. Ya silakan ngopi sambil ngopi. Ya. Kayak hampir tersedak tamu kita. Jadi silakan ngopi dulu. Ini kopi dari kedai Kopi J, kopi asli dari kampung petani di Riau. Terima kasih Nikmat Kopi J. sekali. Ya, Bang Komen, kita kembali lagi ke cerita Buruk Bakul. Sejauh mana perjuangan masyarakat dan teman-teman nih? Berapa lama teman-teman mengusulkan sampai apakah sudah ditindaklanjuti atau masih belum direspon oleh KLHK? Pertama, proses ini memang waktu itu kita dapat informasi yang disampaikan juga oleh pemerintah desa, karena yang meminta kita ini langsung pemerintah desa. Ada isu bahwasanya kelompok masyarakat bagian dari Buruk Bakul ini berbentuk koperasi ini mengusulkan ini untuk dijadikan HKM Di di lokasi area yang sama. Namun pemerintah desa tidak mau memberikan dukungan untuk usulan tersebut. Kenapa, Bang Komen? Karena disinyalir menurut pemerintah desa ini dimodali oleh cukong. Oh, ada pesanan gitu. Karena kekhawatirannya akan dikonversi menjadi lahan perkebunan sawit. Skema yang diusulkan itu HKM. Pengakuan. Sayang sekali hutan alam itu kalau Iya. sampai ini menjadi sawit. Iya, karena pengakuan pemerintah desa waktu itu kepala desa itu tidak mau menandatangani usulan tersebut. Tapi sebagian masyarakat sudah teribing-imingi oleh tersebut usulan HKM tersebut. Akhirnya pemerintah desa itu mengambil solusi bahwasanya sudah kita buat usulan lagi untuk meyakinkan masyarakat, kenapa nggak kita langsung. Makanya pemerintah desa datang ke kita usulkan langsung. Ternyata ketika disusun kurang lebih waktunya kita hampir 4 bulan kita berproses melakukan itu, melengkapi administrasi sampai pemetaan dokumennya lengkap. Bahkan kita sudah melakukan sembari melakukan pemetaan untuk usulan, kita melakukan pemetaan partisipatif untuk wilayah administrasi desa. Oh, desanya juga udah dipetakan. Sudah kalau secara kesepakatan tingkat desa sempadan itu clear. Sudah clear. Walaupun masih belum definitif ya, artinya belum sesuai belum diperbubkan. Ya. Tentu ada prosedur tapi lebih secara lanjut. proses sudah melewati Sudah. Syarat-syarat yang Syarat-syarat betul. diperlukan begitu. Ya, karena sudah ditandatangani di peta tersebut oleh desa-desa sempadan, yaitu desa Bukit Batu, desa Batang Duku, desa Kelurahan Sungai Pakning. Nah, ini sudah clear, maka area yang diusulkan juga sudah clean and clear bahwasanya itu berada di dalam area administrasi Desa Buruk Bakul. Nah, ini ketika usulan ini sudah selesai, sudah dikirimkan ke Dirjen PSKL, lalu Pertek turun. Oh, sudah di Vertek berarti? Sudah di Tim dari Vertek. KLHK Ya, langsung turun atau gimana nih? tim dari KLHK waktu itu turun Vertek, lupa tahunnya 2018 atau 2019 kalau nggak salah. Ada temuan bahwasanya ternyata usulannya ada 2 double yang masuk pada area yang sama. Satu diusulkan oleh koperasi, satu diusulkan oleh pemerintah desa. Yang dari HKM, yang di koperasi skemanya HKM, oleh desa skemanya adalah HD hutan desa. Nggak, tapi saya potong dulu. Vertek itu dari HKM-nya atau HD-nya yang ingin memproses? Waktu itu dua-duanya. Oh, dari dua-duanya. Ya. Karena makanya ada temuan Vertek ini tidak berjalan lancar karena diverifikasi ada 2 usulan Di lokasi yang sama. di lokasi yang sama sehingga ini tidak dapat diproses. Sayang sekali, Bang Komen. Iya, itu kendala kita. Kenapa sekarang ini usulannya sepertinya ya
terakhir konsultasi dengan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial yang di Riau, kita tanyakan, dua-duanya memang ditahan, tidak ada satupun yang naik gitu. Nah, kita juga masih bingung juga ini langkah selanjutnya apa ini agar naik. Usulan kita diterbitkan SK-nya itu. Ya, kalau dari ketika Vertek itu tentu ada masukan-masukan mungkin dari KMK Ya. atau dinas. Apa sih yang harus dilengkapi masyarakat agar usulannya bisa ditindaklanjuti gitu? Karena kan sudah jadi temuan masalah itu, apakah disuruh beremu atau gimana? Waktu itu Vertek menyarankan untuk di tingkat masyarakat ini usulannya dipastikan hanya satu saja. Yang Satu mana mau? usulan. Ya. Jadi silakan bermusyawarah. Usulan mana yang mau dipakai? Kita mencoba memfasilitasi itu di tingkat desa. Dua-duanya sama-sama ngotot. Sama-sama maju gitu. Iya, maju. Lihat aja nanti siapa yang akan disetujui. Tidak ada yang mau mundur. Sementara tim Vertek menyarankan harus salah satu Harus mundur. salah satu ya. Ya, karena kan ini sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Berarti pasca itu belum ada update ya? Belum ada update atau progres lanjutannya. Belum. Harapan masyarakatnya bagaimana, Bang? Harapannya ini kalau masyarakat sih tetap jadi dua kubu sih. Ada dua tetap ya. Tetap ya. Kalau paling banyak yang kemana? Apakah menginginkan jadi sawit atau itu ingin dipulihkan dengan skema HD tadi? Kalau masyarakat sih inginnya ya ada hutan alam tetap biarkan saja terjaga begitu, artinya terjaga. Juga kita berkomitmen untuk melindungi dari sisi masyarakatnya. Nah, tentu ada juga manfaat bagi masyarakat. Ya, jangan hanya melindungi gitu Ya, tapi bagaimana dengan kita menjaga hutan itu tapi juga mendapatkan manfaat dari hutan tersebut gitu ya. Bukan hanya menjaga gitu. Ya. Kalau ini sih sebenarnya ini dari pendapat pribadi, dari sepengetahuan juga, kalau inilah memang terbit SK-nya, bisa jadi ini salah satu di Riau, bisa jadi salah. Adalah satu-satunya mungkin kalau memang disetujui dalam skema HD, hutan desa yang paling mudah aksesnya. Paling dekat atau gimana? Dari jalan lintas Pakning Dumai, ini hanya berjarak 2 kilo. Wah, dekat sekali. Ya, mobil itu bisa parkir di pinggir jalan. Di pinggir jalan dan di HD. Masuknya tinggi dari jalan kaki gitu. Ya, jalannya lompat parit hanya 5 meter saja, 2 meter sampai HD. Sudah. Dan bisa diakses mobil sampai ke pinggir HD. Mobil sekelas Avanza, nggak perlu mobil-mobil Gardan double card gitu ya. Kalau bicara rencana masyarakat, misal ini dulu Verteknya berjalan lancar, disetujui oleh kementerian gitu ya. Apa yang ingin dibuat masyarakat di situ? Skemanya apakah ada ekowisata, jasa lingkungan atau gimana? Ini udah nyusun sampai seperti itu nggak? Belum, tapi ada wacana bahwasanya areal-areal yang sudah terbuka ini artinya tidak di luar dari hutan alam ini kan 2000 setengahnya sudah terbuka. Ini dimanfaatkan dengan tanaman-tanaman bernilai ekonomi. Ya, banyak jenis waktu itu. Bisa jadi mungkin mahang atau tanaman buah-buahan, waktu itu jambu monyet bisa jadi ya. Itu hanya monyet aja yang banyak di sana. Ya, kasih ya. jambunya biar kenyang monyetnya. Tidak masuk ke tujuan itu memang tumbuhan-tumbuhan buah-buahan ini ya agar tidak monyet ya maksudnya hewan-hewan yang ada di situ tidak keluar dari masuk ke perkampungan untuk mencari makan, sudah tersedia gitu itu awalnya. Itu sih. Ya, apa sih ininya Bang Komet suka dukanya dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pendampingan di masyarakat yang teman-teman rasakan dari cerita masyarakat, karena kan teman-teman langsung turun ke tingkat tapak gitu ya, hidup bermasyarakat dan bergabung sama mereka. Apa sih yang dirasakan teman-teman gitu? Kalau sukanya memang karena kita ini menjadi orang-orang yang memilih jalur untuk penggiat
lingkungan ini kan pilihan. Ya. Tentu kita menentukan pilihan itu tentu ada dasar-dasar ketertarikan atau memang sudah paham risikonya. Kebetulan kita sudah memahami itu semua sehingga dalam melakukan proses ini kita menikmati prosesnya, senang-senang saja, nggak ada jadi soal, nggak ada keberatan. Memang kita mungkin bisa dibilang fashionnya di sana, sehingga ini menikmati pekerjaan yang seperti ini. Tapi yang terkadang memang usaha ini kan tidak selalu berhasil. Nah ini yang kita ya agak-agak kendor semangatnya ya setelah berjibaku di lapangan ternyata usulannya begini, belum bisa diproses. Iya, padahal selangkah lagi gitu. Padahal sedikit lagi tahapannya. Kalau tantangannya apa nih, Bang Umet? Tantangannya ya mendapatkan SK itu. Iya, maksudku ketika di lapangan apakah pernah jumpa cukong atau dari sisi apa gitu? Oh, tidak ada tantangan berarti, cuman ada perselisihan paham soal batas waktu itu dengan Kelurahan Pakning. Agak sedikit berdebat, namun kita verifikasi ulang di lapangan bersama-sama, akhirnya ketemu, selesai kok dalam ya seminggu berdebat berdebat di kantor camat. Kita waktu itu kesepakatannya kita bangun di kantor camat. Akhirnya bagi pihak yang tidak berkeberatan dengan peta ini, tunjukkan di mana lokasinya, ya silahkan tunjukkan di lapangan. Akhirnya kita ke lapangan cek semua, akhirnya disepakati. Maka muncullah wilayah administrasi seperti yang sekarang ini gitu, untuk Buruk Bakulnya. Udah dapat kesepakatan. Udah ada kesepakatan. Oke, selain Buruk Bakul, Bang Umet, ada lagi wilayah-wilayah yang ingin diceritakan di sini, lokasi-lokasi dampingan teman-teman yang mungkin bisa menjadi sukses story atau yang udah berhasil gitu. Ya untuk Buruk Bakul itu memang kita menangani secara penuh ya. Tapi ada yang ya sukses memang, Gondai itu kan akhirnya SK-nya dapat. Oh, Dikabulkan permohonannya oleh KLHK. dengan skema apa? Hutan desa Oh, juga. hutan desa juga. Hutan desa. Kami ini kan proses kita memang kolaborasi bersama Jikalahari. Kolaborasi. Ya, kita hanya satu tim pensupport saja itu. Kita membantu menyiapkan pemetaan sehingga dokumen usulan, pembentukan kelompoknya segala macam. Lalu prosesnya itu dikawal selanjutnya oleh Jikalahari. Dan alhamdulillah ini masih ya kalau bagi KAR ini satu-satunya masih yang sudah berhasil. Yang sudah berhasil bisa dibilang sukses story untuk mendapatkan SK. SK gitu. ya, SK. Dan harapannya juga Buruk Bakul dulu kalau tidak ada konflik mungkin bisa juga seperti Benar. di Pangkalan Gondai gitu ya. Pangkalan Gondai betul. Ini. Mungkin ada closing statement terakhir apa yang ingin harapan nih? Apakah itu menyampaikan pesan-pesan dari masyarakat Buruk Bakul, harapan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara khusus, atau ada apa ini untuk Presiden mungkin Pak Jokowi ya Presidennya? Ya kalau saya sih berpesannya bukan pesan sih, harapan saja. Karena kita melihat situasi di lapangan, saya juga sudah lama juga tidak update ke Buruk Bakul. Hampir setiap hari kayu alam waktu kita di lapangan yang kita temukan itu keluar, walaupun sedikit, tidak banyak, yang hanya mampu sanggup diangkut dengan becak motor yang diberi bak ya. Artinya kan tidak akan mampu berkubik-kubik mampu. Tapi setiap hari loh. Nah ini memang tampilan dari luar hutan alam yang secara administrasi di Buruk Bakul atau itu kan koridornya si SM nih. Walaupun di luar SM tapi dia hutan alam, itu di dalamnya saya duga itu sudah banyak pohon-pohon yang sudah ditebangin dijadikan kayu. Nah berharapnya sih kepada Jikalahari ataupun pemerintah, kalau dari Jikalaharinya sih dengan teman-teman penggiat lingkungan yang lain juga, ini marilah kita coba dukung, bagaimana mengharapkan dukungan dari teman-teman yang lain juga ini, supaya ini kita harus selamatkan loh. Ditambah lagi statusnya di dalam SK 903 ini HPK ini hutan alam. Ini apa, dengan pertimbangan apa ini KLHK menetapkan ini sebagai HPK? Artinya hutan yang dapat dikonversi. Ini peluang Bu. Ditambah lagi situasi secara tata ruangnya, ini Buruk Bakul sudah dimasuk dalam perencanaan untuk dijadikan
kawasan industri buruk bakul loh. Nah, ini kalau sudah terbangun, ini sebagian lahan yang ada di pemukiman desa atau di pinggir jalan ini kan sudah dikuasai, sudah dibeli-beli oleh pemodal-pemodal besar. Khawatirnya masyarakat akan naik pindah ke atas terus akan menggarap ini lahan-lahan termasuk Sampai ke hutan. lahan inti. Iya, hutan ini perlahan-lahan pas. Ya mungkin jangka panjang ya, ini bicara jangka panjang. Ini. Nah, untuk pemerintah, pihak bukan pemerintah sih, penguasa lah. Ya pertimbangkan dong ini usulan ini hutan alam loh, hutan alam real, hutan alam murni, tidak pernah ditanami oleh masyarakat. Memang hutan alam. Yang sedikit ini. Ya, enggak, kalau di administrasi Buruk Bakulnya enggak nyampe 1.900 sekian hektar. Ini bagaimana kita bersama-sama yang peduli terhadap lingkungan kita selamatkan. Itu saja. Oke, terima kasih Bang Komeng. Tidak Yuk, terasa sama-sama. sudah 1 jam kita ngobrol sore hari ini di Ya. podcast Jika Lari, ruang diskusi dan berbagi untuk para penggerak. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Siap. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.